Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita masih sama dengan minggu lalu. Kita masih membahas tentang agroforestry berdasarkan komponen penyusunnya. Di sini CPK dan sub CPMK-nya itu masih sama, yaitu mahasiswa mampu memahami dan melakukan pengklasifikasian agroforestry dan mahasiswa mampu melakukan pengklasifikasian agroforestry. Yang mana sebenarnya kita tahu bahwa setiap komponen agroforestry ini harus memiliki fungsi, yaitu memiliki fungsi ekonomi, ekologi. Kedua fungsi ini memiliki tujuan masing-masing. Fungsi ekologi yaitu fungsi untuk melindungi tanaman, sedangkan fungsi ekonomi yaitu memiliki nilai-nilai bagi tanaman. Di sini kita akan membahas fungsi ekologi yang dimaksud dalam sistem agroforestry. Yang pertama, sebagai pengendali iklim. Jadi dengan harapan adanya komponen agroforestry ini bisa mengendalikan iklim, yang mana iklim ini akhir-akhir ini menjadi masalah bagi kita. Selanjutnya, bisa sebagai konservasi tanah dan air. Harapannya jika ada pengkombinasian tanaman agroforestry dengan harapan bisa melindungi tanah dan air. Nah, ini bisa sebagai penanggung tanaman. Tanaman yang mana kita tahu bahwa tidak semua tanaman itu membutuhkan sinar matahari yang full. Bisa juga sebagai sumber pakan. Nah, jadi kalau sumber pakan ini yang mana yang kita tahu bahwa banyak dari daun-daun tanaman pohon itu bisa dijadikan sumber pakan, atau bisa juga kita mengkombinasikan antara pohon dengan tanaman pertanian yang dijadikan sumber pakan. Nah, selanjutnya yang keempat ini sumber pakan liar. Kalau sumber pakan liar ini yaitu sumber pakan yang hewan atau binatang semau-mau mereka untuk mencari makan. Jadi bisa, kalau sumber pakan liar ini bisa dari buah, kemudian bisa dari bunga dan sebagainya, seperti itu. Nah, di sini kalau kita melihat fungsi ekonomi ini sebagai bahan makanan, yang mana kita tahu bahwa baik tanaman kehutanan maupun tanaman pertanian ini adalah sumber makanan-makanan untuk manusia. Misalnya saya ambil contoh tanaman kehutanan itu bisa diambil buahnya sebagai sumber makanan, kemudian bisa diambil ketika tanaman sudah tidak produktif, atau ketika ada pohon yang tumbang, atau ada jenis-jenis pohon tertentu yang di dalamnya bisa dijadikan sumber pakan makanan, seperti itu. Kalau untuk tanaman pertanian itu banyak sumber pakan. Jadi sumber makanan kita ini banyak, seperti nasi, beras, jagung, semuanya itu dari bahan pertanian. Kemudian sebagai bahan obat-obatan, kita tahu bahwa untuk tanaman kehutanan ini banyak yang sudah dijadikan sebagai tanaman obat. Bisa diambil dari daun, bisa diambil dari kulitnya, ataupun bisa diambil dari kayunya sendiri. Kayunya biasanya kalau untuk obat tidak diambil serta-merta ditebang ya, biasanya hanya digunakan diambil sedikit saja bagian dahan, ranting dan sebagainya. Nah, sebagai kosmetik, yang mana kita tahu bahwa bahan-bahan dari tanaman kehutanan ini bisa menjadi sebagai sumber kosmetik. Saya ambil contohnya seperti kalau di Lampung ini ada repong damar, kemudian di Jawa Barat ada pinus. Nah, itu biasanya damarnya itu dijadikan sebagai untuk pencampur kosmetik. Bahkan untuk kosmetik yang
mahal itu biasanya pencampurnya dari bahan baku seperti damar maupun pinus dan sebagainya, yaitu sebagai tekstil. Kalau tekstil ini biasanya itu tadi sama damar. Jadi damar itu bisa untuk batik-batik tertentu, mungkin dengan batik yang mahal ya, dengan bahasa anak sekarang batik yang bukan kaleng-kaleng itu biasanya dapat berasal dari bahan seperti bahan-bahan yang ada di pohon, atau memang ada pohon yang memang menghasilkan warna untuk menghasilkan kerajinan-kerajinan. Jadi saya pernah punya itu ada kerajinan. Jadi kerajinan itu terbuat dari bambu, tetapi untuk pewarnaannya itu memang ada kayu khusus. Jadi bukan kayunya yang ditebang ya. Jadi diambil daunnya, direndam beberapa hari, nanti mengeluarkan zat berwarna merah, dan itu biasanya digunakan sebagai pewarna seperti itu. Nah, bisa juga sebagai sumber energi. Sebagai sumber energi ini bisa kayu bakar. Nah, dan sekarang yang kita tahu bahwa untuk bahan kayu bakar, kalau di luar negeri itu mereka ada potongan-potongan kecil. Jadi dibuat potongan-potongan kecil sehingga mereka untuk sebagai penghangat di dalam rumah ketika musim dingin atau musim salju seperti itu. Atau bisa juga sebagai sumber bahan bangunan. Jadi kayu yang digunakan ini bisa sebagai sumber bahan bangunan. Bahan bangunan banyak ya, bisa kayu, bisa balok, papan, dan sebagainya macamnya. Selanjutnya ini adalah contoh agroforestry yang pernah saya ceritakan tadi. Yang ini agroforestry ini tanamannya tanaman kelapa, kemudian juga ada jati, ada kaliandra, dan di bawahnya ini juga dia sebagai tanaman sumber pakan ternak. Nah, dan di sini juga mereka yang agroforestry di Gading Rejo yang pernah saya ceritakan minggu lalu, ini juga mereka untuk tempat budidaya lebah madu gitu. Jadi benar-benar banyak kombinasinya. Nah, untuk klasifikasi, jadi fungsinya itu sebenarnya fungsi dari agroforestry ini akan selalu sama, yaitu memiliki fungsi ekonomi dan ekologi. Hanya saja untuk pengklasifikasiannya berbeda-beda gitu. Jadi saya sebenarnya mengulang dan membahas pembahasan minggu lalu sedikit. Jadi di sini selanjutnya kita akan membahas tentang pengklasifikasian agroforestry dengan masa perkembangannya. Jadi kalau pengklasifikasian agroforestry berdasarkan perkembangannya, ini ada agroforestry sederhana atau agroforestry klasik. Jadi pada agroforestry sederhana atau agroforestry klasik ini, masyarakat sering dijumpai komponen tanaman kehutanan, pertanian, atau ternak yang dijadikan pada suatu tempat yang sering dijumpai pada masyarakat pedesaan, misalnya pekarangan. Jadi pekarangan itu sebenarnya sudah ada dari dulu. Walaupun agroforestry itu sudah tidak ada, agroforestry itu mungkin istilah agroforestry itu baru dicetuskan sekarang, tetapi pekarangan itu jauh sudah ada sejak lama dibandingkan dengan agroforestry. Nah, ini ada menurut Taman, definisi agroforestry tradisional atau klasik adalah pengkombinasian tanaman pertanian maupun kehutanan yang bisa memberikan manfaat secara ekonomi dan ekologi. Berarti fungsinya sama ya. Sebenarnya sama semua fungsinya. Dia manfaat ekonomi dan ekologi. Nah, ini contoh dari agroforestry yang klasik. Jadi saya akan sedikit bercerita tentang damar atau repong damar. Yang mana sebenarnya kalau kita di daerah Lampung kita memiliki damar, ini sebenarnya suatu kebanggaan bagi kita ya, karena belum tentu daerah lain itu memiliki damar, yang mana ini makanya ini dijadikan sebenarnya jadi mata kuliah kekhasan kita gitu, jadi kekhasan Unila, karena daerah lain belum tentu ada damar. Jadi damar ini
sudah ada sejak lama dan masyarakat membudidayakan damar ini jauh sebelum ada istilah agroforestry. Tetapi apa tujuan dari masyarakat sebenarnya membudidayakan tanaman damar? Ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti itu. Dan lama-lama akhirnya sekarang kita bisa sebut, oh seperti ini. Oh ini disebut dengan agroforestry. Tetapi kalau kita klasifikasikan lagi, dia termasuk dalam agroforestry yang klasik seperti itu. Nah, selanjutnya setelah agroforestry klasik, dia ada agroforestry modern. Jadi sebenarnya di Indonesia agroforestry ini diperkenalkan pada tahun 70-an. Setelah itu dikembangkan dengan kategori agroforestry modern. Nah, dan pertama kali di Indonesia ini dikenalkan itu untuk daerah, kalau tidak salah untuk daerah perhutani seperti itu. Nah, tetapi saya di sini sedikit akan bercerita tentang sejarah tumpang sari. Jadi, tumpang sari atau agroforestry ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang rimbawan asal Jerman yang bekerja untuk kerajaan Inggris. Nah, tetapi ini diperkenalkan di Burma atau Myanmar yang sekarang biasa disebut dengan Myanmar. Nah, sistem ini merupakan cikal bakal agroforestry modern. Agroforestry modern umumnya merupakan pengkombinasian antara tanaman keras atau pohon yang komersil dengan tanaman yang telah terpilih. Nah, jadi saya juga pernah membaca bahwa di Indonesia ini memang mengadop dari istilah Tauhia ini, tetapi agroforestry ini masuk ke Indonesia ini awalnya masuk ke perhutani dengan asumsi perhutani bahwa mereka bisa bekerja sama dengan daerah yang ada di sekitar perhutani. Jadi masyarakat melindungi tanaman di perhutani, melindungi tanaman milik perhutani, tetapi mereka diperkenankan untuk mengelola tanaman di areal perhutani dengan sistem tumpang sari seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada agroforestry skala subsisten, yaitu sesuai dengan skala yang subsisten yang seringkali yaitu dengan istilah asal hidup. Jadi, maka bentuk-bentuk agroforestry dalam pengklasifikasian ini diusahakan oleh pemilik lahan upaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, ini ciri-cirinya biasanya lahannya terbatas. Jadi masyarakat itu menanam pada sistem agroforestry ini dengan lahan terbatas dengan harapan mereka bisa hidup seperti itu. Nah, jenis yang diusahakan beragam dan biasanya hanya merupakan jenis-jenis lokal dan non komersial. Jadi maksud di sini bukan non komersial ini mungkin saja jenisnya kalau dijual itu komersial, tetapi mereka karena lahannya terbatas, mereka hanya bisa jenis-jenis ini mereka hanya bisa usahakan untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka sendiri seperti itu. Dan pengaturan tanamannya tidak beraturan atau pemeliharaan atau perawatannya serta aspek pengolahan lainnya dia tidak intensif. Jadi dia juga untuk pengolahannya tidak intensif. Dan kenapa dia penanamannya tidak beraturan? Karena dia bisa menyelipkan tanaman di mana saja gitu. Karena tujuannya dia melakukan penanaman ini hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya saja seperti itu. Nah, ini bagian referensi yang kita gunakan baik untuk pengklasifikasian pola agroforestry. Saya menginginkan kalian untuk melihat di daerah kalian itu karena tadi kan ada yang modern, kemudian ada yang klasik, kemudian ada yang sistem agroforestry agrisilvopastur dan sebagainya macamnya. Saya ingin melihat kalian amati di daerah dekat rumah kalian karena sekarang tidak memungkinkan kalau untuk kita melakukan praktikum di kampus karena dengan keadaannya masih pandemi seperti ini. Jadi harapan saya
kalian melakukan pengklasifikasian agroforestry yang ada di dekat daerah kalian. Kalian amati jenis tanamannya apa saja, kemudian yang ditanam apa saja, kemudian dan itu masuk ke pola mana. Misalnya mungkin kalau yang pekarangan, tetapi pekarangannya sudah ada sudah sejak lama, sudah sejak zaman kakek atau bahkan buyutnya dulu, mungkin dia bisa masuk ke pekarangan. Atau yang dia bisa masuk kemungkinan silvopastura. Ini sederhana saja. Atau kalau kalian yang masih tinggal di rumah atau di daerah atau yang masih di kampungnya, itu bisa diamati karena di daerah kampung kan masih banyak banget sistem pola agroforestry. Nah, ini setelah kalian amati, kalian tulis, kalian foto, kalian ceritakan, kemudian kalian klasifikasikan itu termasuk agroforestry-nya di mana. Nanti saya akan meminta kalian untuk membuat PPT. Jadi untuk pola pengklasifikasian agroforestry ini kita akan kalian akan presentasi. Nanti waktu presentasinya kita jadwalkan minggu depan. Saya akan siapkan link Zoom-nya. Nanti kita akan menggunakan Zoom. Nanti kita akan bagi. Kalau minggu depan tidak selesai, kita akan lanjutkan minggu depannya lagi. Jadi harapan saya ingin tahu dengan keberadaan kita yang di mana-mana ini, maksudnya saya ada di sini, mungkin saya ada di Bandar Lampung, mungkin kalian ada di Jawa atau di mana. Jadi saya ingin tahu, jadi akan semakin menambah pengetahuan kita mengenai tentang pengklasifikasian agroforestry. Baik, saya harap kalian paham untuk materi tentang pengklasifikasian agroforestry. Saya cukupkan sekian. Saya sampai jumpa minggu depan pada saat kita presentasi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.